Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mezi Anela dari SMA Negeri 2 Batu Sangkar, akan melakukan pra-observasi dengan rekan saya yaitu Ibu Widya Afrini. Ya, kami akan melaksanakan diskusi sesuai dengan pra-observasi yang akan dilakukan nantinya. Nah, kita mulai hasil diskusinya ya Bu. Oke, baik Bu Mezi. Untuk yang pertama, saya ingin menanyakan Bu, apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat dan semangat selalu Bu Mezi. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat dan semangat untuk melaksanakan. Amin. Untuk yang pertama Bu, kita melakukan pra-observasi. Saya menanyakan untuk observasi nantinya, apa tujuan pembelajaran yang Ibu ambil? Oke, di sini karena materi kita tentang dampak sosial informatika ya Bu Mezi. Jadi di sini tujuan pembelajaran yang ingin didapatkan pada materi ini ada 3 Bu Mezi. Yang pertama, di sini siswa akan memahami bagaimana perkembangan teknologi dari zaman sebelumnya sampai zaman sekarang ini, sampai zaman era revolusi 4.0 saat ini. Lalu yang kedua, siswa akan memahami bagaimana itu sejarah perkembangan komputer. Lalu yang ketiga, siswa nanti akan memahami bagaimana kaitannya dengan aspek ekonomi dan aspek hukumnya terkait dampak sosial informatika ini Bu Mezi. Berarti ada 3 tujuan Bu ya, perkembangan, sejarah, dan aspek dari teknologi ya Bu ya. Iya Bu Mezi. Terus area pembelajaran Ibu apa saja? Oke, jadi di sini rencana pengembangan pembelajaran yang Bu Mezi terkait dampak sosial ini saya akan mengambil 2 pengembangan, yaitu terkait untuk pengetahuan. Di sini siswa akan memahami dari aspek dampak sosial itu, bagaimana siswa memahami perkembangan dan sejarah perkembangan teknologi ini. Lalu untuk aspek keterampilan, nanti di sini siswa akan mengaitkan dengan aplikasi kehidupan mereka sehari-hari. Contohnya kayak nanti kan perkembangan teknologi ini sekarang kan sudah sangat pesat, terkait misalnya ada pemesanan GoFood, pemesanan pay letter dan segala macam. Nah, mereka akan mengaitkan dengan dampak positif dan negatif ini. Berarti area pembelajaran Ibu berdampak pada siswa mengaplikasikannya ya Bu ya. Ya. Lalu apa rencana Ibu untuk ke depan pelaksanaan? Oke, di sini rencananya strategi pembelajaran yang bakalan saya pakai Bu Mezi. Di sini di awal saya sudah melakukan asesmen awal. Saya membagi siswa dalam bentuk berkelompok. Saya bagi siswa visual, kinestetik, dan audio. Dan nanti saya berikan materi yang berbeda-beda kepada mereka. Jadi mereka nanti akan mengerjakan proyek yang berbeda untuk masing-masing anak. Nah, untuk target pengumpulan tugasnya, mereka saya berikan sesuai bakat dan minat. Boleh nanti kalau anak yang visual, mereka mungkin membuat dalam bentuk Canva, bagaimana sejarah perkembangan teknologi dan aplikasinya terhadap kehidupan. Yang anak kinestetik boleh menggambarnya dalam bentuk poster atau nanti mereka kumpulkan proyeknya kepada saya sebagai guru mata pelajarannya. Nah, kira-kira itu rencana dan strategi pembelajaran yang akan saya gunakan. Namun sebelumnya mungkin di awal pembelajaran mungkin saya akan berikan pemantik berupa video pembelajaran yang bisa mereka nikmati sesuai dengan minat mereka nanti. Jadi bagaimana penggambaran terkait perkembangan dan dampak sosial ini dalam kehidupan kita ini. Berarti rencana Ibu sudah terlaksana, sudah rancangan strategi Ibu sudah dilakukan ya. Ibu mengelompokkan anak berdasarkan kemampuan anak, terus meminta anak untuk membuat hasil dari produknya sesuai dengan bakat dari minat potensi anak ya. Oke. Sebentar Bu Mezi, terkait di sini juga nanti pada saya rencananya pembelajaran berbentuk berdiferensiasi, tadi udah dikelompokkan anak. Lalu yang berikutnya untuk sosial emosionalnya, nanti saya mungkin bisa melihat dari aspek tanggung jawab mereka saat diskusi, saat mengumpulkan dan mempresentasikan tugas mereka, saat mereka berdiskusi dan saling menghargai pendapat temannya. Lalu saat mereka mengumpulkan tugasnya, tanggung jawab mereka. Nah, jadi di sini mungkin saya mengaitkan dengan sosial emosionalnya. Kira-kira demikian Bu Mezi. Berarti ada tanggung jawab siswa ya buat terhadap tugasnya, apakah dia bertanggung jawab atau tidak. Kira-kira kapan akan terlaksana Bu?
Rencananya nih hari Selasa depan Bu Mezi di kelas 10E4 di jam 7.89 Bu Mezi. Selasa depan ya Bu ya, jam berapa Bu? 7.89 3 JP. Iya. Nah berarti kita bertemu lagi pada Selasa depan jam 3 JP ya Pak, iya Bu ya. Nah berarti observasi kita Selasa depan dan kita bertemu lagi pasca observasi ya Bu. Nah nanti kita akan mendiskusikan juga pasca operasi bagaimana hasil dari observasi tersebut ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya diskusinya untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Satu lagi pertanyaan apa yang didapatkan? Lanjut Ibu, apa hasil dari hasil diskusi kita hari ini? Oke, dari hasil diskusi kita ini saya merasa sangat terbantu sekali Bu Mezi. Bagaimana nanti saya saat observasi kelas, Bu Mezi sudah menuntun saya sebagai memandu saya bagaimana nanti saat saya melaksanakan observasi kelas, mulai dari saya strategi pembelajaran saya, mulai dari bagaimana KSE saya, berdifferensiasi saya sangat terbantu sekali dengan adanya percakapan hari ini Bu Mezi. Mungkin ini akan sangat membantu ketika di lapangan, yang saya berharap nanti anak-anak juga bisa untuk bekerja sama untuk mencapai hasil yang maksimal dan Ibu. Berarti ini kesimpulan untuk hari ini ya Bu, sehingga bisa membantu Ibu untuk melaksanakan observasi dan kita melaksanakan pasca observasi. Nah, terima kasih Bu. Sekian pra observasi kita hari ini. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Bertemu lagi minggu depan. Siap Bu Mezi.
Kita menimbulkan satu otomatis yang terdiri dari sekarang IT. Kita menimbulkan satu level Oke, sudah 3 pertanyaan, boleh silakan dilanjutkan dulu perkembangan. Jadi Ananda itu dari kelompok 2, 3, dan 4 silakan menanggapi terkait materi itu. Masih ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang mau ditambahkan juga boleh. Karena silakan di kelompok 2 ada yang mau bertanya. Oh ya, ada beberapa pertanyaan diizinkan tuh. Buat saja. Oke. Sudah selesai? Ibu pertanyaan. 3 pertanyaan. Kalau sudah, lanjutkan pertanyaan yang berikutnya. Sebelum kita buat kesimpulan dan menarik, satu hal yang baru. Terus yang terakhir tadi, satu hal yang baru, ada hal yang penasaran. Nah, terjadi di masa depan ketika perkembangan TIK sudah mencapai puncaknya. Nah, siapa yang bisa menjawabnya? Sekarang kira-kira sudah mencapai puncaknya atau belum? Belum ya? Siapa yang jawab belum? Masih ada ilmuwan yang masih mencoba mengembangkan teknologi baru. Coba kamu lihat sekarang, orang yang membuat apa namanya, membuat seperti robot-robot si pembajakan di era digital saat ini. Ibu tanya dulu, pembajakan soal membajak sawah. Nah, pembajakan kelompok 2 apa tadi? Tanya tadi, apa beda pembajakan di sawah dengan pembajakan di digital itu lengkap. Nah, jadi terkait dengan pembajakan, ide kamu untuk mengatasi pembajakan di era digital, kira-kira ada ini 5 tahun ke depan. 5 tahun ya, 5 tahun. 1 tahun aja udah keren kan? Sekarang kamu saja di sekarang ya. Kita jumpa lagi minggu depan, kita akan menjelaskan diskusi dengan kelompok 3 dan 4 ya. Siap-siap ya, kelompok 3 dan 4 ya. Oke, sebelum pulang kita ya ada lagi. Tiga pertanyaan. Bersyukur mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan ya Pak ya Bu ya untuk memulai pasca observasinya yang akan dilakukan terhadap Ibu Widya Afrini dengan mapel informatika. Nah, yang itu kita dari observasi yang telah kita lakukan, saya akan melakukan sekarang ini yaitu pasca observasi dan akan bertanya terkait dengan observasi yang Ibu lakukan kemarin ini ya Bu ya. Setelah dijalankannya proses observasi kemarin, kelas yang telah Ibu lakukan, terus kita melakukan evaluasi sekarang ini dari pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi di dalam kelas kemarin? Terima kasih Bu Mezi. Izin Bapak Teteh menyampaikan terkait pengalaman saya mulai dari awal Ibu Mezi pra-observasi, lalu yang berikutnya Bu Mezi melakukan supervisi ke dalam kelas, yaitu untuk observasi kelas. Pengalaman saya merasa sangat terarah kegiatan saya mulai dari Ibu Mezi memandu saya dari awal pra-observasi
observasi terkait bagaimana pelaksanaan observasi saya di kelas nantinya. Saya merasa sangat terbantu dengan adanya panduan-panduan yang Ibu Mezi tanyakan kepada saya terkait bagaimana nanti kenyataannya saat di kelas. Itu saya merasa sangat bersemangat untuk melaksanakan observasinya, dan saya merasa sangat terbantu dengan panduan-panduan yang Ibu Mezi tanyakan terkait pra-observasi. Dan saat di kelas, alhamdulillah anak-anak walaupun ya Bu Mezi tidak semaksimal yang seperti yang saya harapkan, tetapi insya Allah anak-anak mengikuti sesuai dengan alur yang kita rencanakan Bu Mezi. Dari observasi kemarin, Ibu sudah menyampaikan area pengembangan yang akan dilakukan di kelas. Nah, bagaimana langkah dan tahap pembelajaran yang telah Ibu lakukan saat observasi? Apakah sudah sesuai dengan area pengembangan yang direncanakan kemarin? Baik, kemarin untuk area pengembangan saya mengambil 2 untuk pengetahuan dan keterampilan itu Bu Mezi. Jadi untuk pengetahuan kemarin itu karena materinya saya itu dampak sosial informatika itu, jadi targetnya di sana untuk pengetahuannya siswa itu kan memahami bagaimana sejarah perkembangan komputer dari awal sampai mereka menemui komputer saat ini, lalu mereka juga memahami bagaimana perkembangan teknologi, dampaknya terhadap ekonomi dan aspek hukumnya. Itu mereka sudah ya bisa dari segi mereka membuat PPT-nya. Kemarin kebetulan saya kan dari awal sudah membagi anak berdasarkan asesmen diagnostiknya. Jadi untuk anak yang visual dengan audio itu mereka membuatnya dalam bentuk presentasi, boleh di Canva, boleh dengan PPT. Anak yang kinestetik mereka kemarin itu membuatnya dengan poster. Nah, jadi kebetulan untuk anak yang 2 tipe ini alhamdulillah itu berjalan dengan baik itu. Nah, ya seperti yang saya sampaikan tadi, maksimalnya itu pada anak kinestetik itu yang mereka tidak sampai pada targetnya, itu yang mungkin yang kendalanya. Nah, untuk keterampilannya mereka juga sudah mendapatkan apa yang kita harapkan dari tujuan pembelajaran kita. Dia juga sudah mampu untuk mengaplikasikannya terhadap target proyeknya dan juga terhadap aplikasi penerapan pada kehidupan kita saat ini. Mungkin demikian untuk area pengembangan yang sesuai tujuan pembelajaran kita kemarin. Berarti sejauh ini di area pengembangan ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, ya? iya Bu Mezi. Nah, itu mungkin kendala dari siswanya mungkin berbeda-beda juga. Iya Bu Mezi. Kira-kira dari kendala yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran di kelas kemarin, apa yang dapat Ibu lakukan? Nah, untuk dari aplikasi yang sudah kita laksanakan kemarin, nah untuk kedepannya saya mengambil inisiatif Bu Mezi. Kayaknya saya membaginya kan berdasarkan asesmen diagnostiknya. Untuk target pengumpulan tugasnya kan berkelompok kemarin ya Bu Mezi. Nah, kalau untuk rencananya kedepannya saya ingin untuk target proyek anak ini tidak lagi per kelompok, karena kalau per kelompok seolah-olah nanti ada yang merasa udah 1 orang buat, nah dia merasa udah. Nah, tapi ketika ditargetkan nanti tugas itu per orang, nah ada rasa tanggung jawabnya, walaupun untuk nanti materinya itu sama, tapi minimal dia punya rasa tanggung jawab pribadinya untuk mengumpulkan proyek. Seperti yang terkendala tadi kan pada anak kinestetik, padahal tugasnya udah dimudahin nih, dia silakan bikin poster sendiri terkait perkembangan teknologi, tapi yang namanya anak ini nganggapnya boleh besok lah, boleh itulah, ada yang nggak muat gitu. Nah, di situ kendala yang kalau tugas itu dalam bentuk kelompok. Nah, jadi rencananya ke depannya nanti saya akan untuk tagihannya itu saya rencanakan untuk pribadi lagi. Berarti tadi tugasnya per kelompok, mungkin tanggung jawab anaknya kurang ya Bu ya, terus menunda-nunda pekerjaan. Walaupun kemarin abis kita observasi kelas, besoknya dia ngumpulin gitu kan, nih Bu tugasnya dikumpulinnya, tapi nggak juga semua gitu kan. Jadi makanya saya mikirnya ya besok udah tagihannya pribadi aja lagi gitu. Nah, itu rencana Ibu ke depannya berarti mengenai proyek anak ya Bu, tanggung jawabnya kurang. Nah, mudah-mudahan rencana yang akan terrealisasi untuk pembelajaran berikutnya kapan kira-kira ya Bu? Itu kemarin kan di 10E4 ya Bu Mezi,
rencana sih mau nyobain juga di kelas yang berbeda gitu kan. Tapi mungkin mau nyoba lagi lah di 10E4 lagi nanti terkait materi yang berbeda, tapi tagihan proyeknya nanti pribadi lagi. Rencana mau coba lagi di 10E4 lagi gitu, dan mencobakan lagi di kelas yang lain. Tapi saya masih penasaran dengan E4 ini, apakah setelah dengan adanya penguatan seperti ini mereka mau nggak ngumpulin tugasnya per individu gitu. Per individu lagi ya Iya. Bu, untuk materi Iya, berikutnya. untuk materi berikutnya. Berarti sudah ada perubahan dari observasi kemarin. Heeh. Nah, kira-kira yang untuk materi berikutnya per individunya kapan bisa kira-kira terlaksana? Insya Allah kan karena kita terbatas sekarang puasa Ibu Mezi, Insya Allah siap lebaran, Insya Allah dicobakan aksinya itu Bu Mezi. Mungkin setelah lebaran ya Bu, enggak mungkin ajaran baru Oke, ya, terlaksana. Nah, mungkin sekian dari pertanyaan pasca observasi saya hari ini Bu. Terima kasih banyak atas jawabannya. Mudah-mudahan yang direncanakan tadi dapat terlaksana dengan baik dan secepatnya ya Bu. Amin. Baik, selanjutnya mungkin ada umpan balik dari Bapak Asri sedikit. Baik, terima kasih Bu Mezi dan juga Bu ini Pak. ini mohon maaf. Tadi dalam pelaksanaan pasca observasi alhamdulillah sudah baik dan lengkap gitu ya. Namun biasa yang namanya kita manusia ada lupa dan kelupaan. Kadang-kadang ada strategi yang tidak. Nah, kalau dari penilaian di pasca observasi kan ada 3 hal yang dilakukan yaitu tentang menanyakan bagaimana pelaksanaan, kemudian bagaimana penilaian diri sendiri oleh rekan sejawat yang berobservasi. Kemudian nanti yang tadi kealpaan gitu ya. Nah, apa sih yang Bu Mezi lihat gitu ya di waktu observasi? Ini kan bukan pendekatan coaching murni 100%. Nah, ini adalah supervisi akademik. Kalau supervisi akademik tentu ada umpan balik dari observer atau dari supervisor yang ada yang diobservasi. Itu yang tadi kealpaan. Jadi anaknya sudah ada pendekatan teknik coaching gitu ya, dan tadi sudah luar biasa tindakan contohnya seperti apa dari observasinya. Itu mungkin belajar Bu Mezi tidak belajar banyak. Oke, terima kasih atas umpan balik atau tanggapan Bapak sedikit yang mengenai pasca observasi yang telah kita laksanakan hari ini. Nah, sekian waktunya Bu, terima kasih sudah menghadiri pasca kita bertemu lagi lain waktu untuk observasi berikutnya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.